Ini sebuah kisah. Seorang anak perempuan cantik yang meninggal orang tuanya, tapi dia berubah nasibnya setelah bertemu dengan seekor harimau putih. Jangan lupa subscribe, tonton cerita selengkapnya. Aira adalah seorang anak yatim piatu berusia 10 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran hutan. Ia hidup sederhana, tinggal di sebuah gubuk tua peninggalan orang tuanya. Sejak mereka tiada, Aira harus belajar bertahan hidup sendiri. Setiap hari, ia mencari cara untuk mendapatkan makanan. Entah dengan mengumpulkan buah-buahan liar atau meminta bantuan dari warga desa yang baik hati. Namun hari itu perutnya terasa sangat lapar. Sudah beberapa hari ia tidak makan dengan cukup. Ia pun memutuskan untuk pergi ke hutan dan mencari ikan di sungai. Dengan membawa keranjang kecil dan jaring sederhana yang pernah dia buat sendiri, Aira melangkah ke dalam hutan tanpa rasa takut. Hari ini aku pasti bisa mendapatkan ikan, gumamnya penuh harapan. Jalanan menuju sungai dipenuhi dengan pepohonan tinggi dan semak-semak yang rimbun. Suara burung berkicau dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin membuat suasana terasa damai. Aira sudah terbiasa dengan hutan ini, karena sejak kecil ia sering bermain di tepiannya bersama teman-teman. Namun, kali ini ia pergi sendirian, jauh lebih dalam dari biasanya. Setelah berjalan cukup lama, ia akhirnya tiba di tepi sungai. Airnya jernih, mengalir tenang, dan terlihat banyak ikan berenang di dalamnya. Dengan penuh semangat, Aira mulai menangkap ikan. Ia harus berhati-hati agar tidak terpeleset di bebatuan licin. Beberapa waktu berlalu, dan Aira berhasil menangkap beberapa ikan kecil. Senyum puas terukir di wajahnya. Cukup untuk makan malam, katanya senang. Namun, tanpa ia sadari, langit mulai gelap, matahari hampir tenggelam, dan kabut tipis mulai menyelimuti hutan. Aira buru-buru mengemasi hasil tangkapannya dan bersiap untuk pulang. Tapi saat ia berbalik, ia menyadari satu hal yang menakutkan: jalan pulang tidak lagi terlihat jelas. Jalan setapak yang tadi ia lalui kini tertutup oleh bayangan pepohonan yang gelap. Semuanya tampak asing. Jantungnya mulai berdebar. Aku harus tetap tenang, bisiknya, mencoba menenangkan diri. Namun, semakin ia berjalan, semakin ia menyadari bahwa ia benar-benar tersesat. Hujan mulai turun perlahan, membasahi rambut dan bajunya. Angin bertiup lebih kencang, membuat malam terasa semakin dingin dan menakutkan. Aira menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia harus menemukan tempat berteduh sebelum hujan semakin deras. Di tengah kebingungan dan ketakutannya, tiba-tiba kakinya terpeleset di tanah licin. Ah! Aira menjerit saat tubuhnya terjatuh ke tanah berlumpur. Tangannya terluka, tubuhnya basah kuyup, dan ia merasa semakin lemah. Dalam keheningan malam yang semakin mencekam, Aira mendengar sesuatu suara langkah berat yang mendekat, sesuatu yang besar. Matanya membelalak saat melihat sepasang mata tajam berwarna emas bersinar di kegelapan. Seekor harimau putih berdiri tak jauh darinya, menatapnya dengan penuh kewibawaan. Aira membeku. Apakah ini akhir dari hidupnya? Aira menahan napas. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketakutan yang menyelimuti hatinya. Di hadapannya, seekor harimau putih berdiri tegap di bawah rintik hujan, matanya yang berwarna emas bersinar di tengah gelapnya malam. Harimau itu besar, jauh lebih besar dari harimau biasa yang pernah ia dengar dari cerita warga desa. Putih bersih dengan garis-garis hitam samar di beberapa bagian tubuhnya. Napasnya terdengar pelan, tetapi terasa berat, seolah sedang mengamati Aira dengan penuh kewaspadaan. Aira ingin lari, tetapi kakinya terasa lemas. Jika ia bergerak, mungkinkah harimau itu akan menerkamnya? Hujan semakin deras, membasahi tanah dan membuat udara semakin dingin. Aira menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. Ia tidak ingin menangis di depan harimau itu. Ia harus tetap kuat. Namun, yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Harimau putih itu tidak mengaum atau menyerang. Sebaliknya, ia perlahan mendekat dengan langkah yang lembut.
Aira memejamkan mata, bersiap menghadapi nasibnya. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Harimau itu berhenti tepat di depannya, lalu menundukkan kepalanya sedikit, seolah-olah ia sedang mengamati Aira dengan rasa penasaran, bukan ancaman. Hati Aira berdebar kencang. Ia membuka mata perlahan dan bertemu dengan tatapan harimau putih itu. Ada sesuatu dalam matanya, bukan kemarahan, bukan juga niat jahat. Justru, ada kelembutan di sana. Harimau itu kemudian berbalik dan mulai berjalan perlahan menuju arah yang berbeda, lalu berhenti sejenak dan menoleh ke arah Aira, seolah ia sedang memberi isyarat. Aira ragu-ragu. Apa harimau ini ingin membawanya ke suatu tempat? Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada tempat berlindung, hanya pepohonan besar dan tanah yang semakin basah oleh hujan. Jika ia tetap di sini, ia bisa kedinginan atau dimangsa hewan liar lainnya. Aira menggenggam keranjang kecilnya erat-erat, lalu mengambil keputusan. Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia mengikuti harimau putih itu ke dalam gelapnya hutan. Mereka berjalan melewati pepohonan lebat dan semak-semak basah. Sesekali, Aira tersandung akar pohon, tetapi harimau itu selalu berjalan tidak terlalu jauh di depannya, memastikan ia tetap bisa mengikutinya. Setelah beberapa lama, mereka tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik batu besar. Di dalamnya kering dan hangat, terlindung dari angin dan hujan. Harimau putih itu masuk lebih dulu, lalu duduk di sudut gua, masih mengawasi Aira. Dengan napas terengah-engah, Aira berdiri di depan gua, masih ragu. Namun, tubuhnya yang menggigil karena basah kuyup membuatnya sadar bahwa ia tidak punya pilihan lain. Perlahan, ia melangkah masuk ke dalam gua. Untuk pertama kalinya sejak tersesat, ia merasa sedikit aman. Di luar, hujan masih turun deras. Tapi di dalam gua, Aira dan harimau putih itu berbagi kehangatan di bawah kegelapan malam. Namun, satu pertanyaan besar masih tersisa di benaknya. Siapakah harimau putih ini? Dan mengapa ia menolong Aira? Aira duduk di sudut gua, masih menggigil kedinginan. Bajunya basah, rambutnya menempel di wajah, dan luka di tangannya terasa perih. Namun, yang paling membuatnya gelisah adalah keberadaan harimau putih yang kini berada tak jauh darinya. Harimau itu duduk dengan tenang di sisi lain gua, mengawasinya dengan mata tajam berwarna emas. Nafasnya terdengar pelan namun mantap, seolah ia bukan sekadar hewan liar, melainkan penjaga yang tengah mengawasi tamunya. Aira memeluk lututnya, berusaha menghangatkan diri. Ketakutannya mulai mereda, digantikan oleh rasa penasaran. Mengapa harimau ini tidak menyerangnya? Mengapa ia justru membawanya ke tempat aman? Perlahan, Aira mencoba mengumpulkan keberanian. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Kau tidak akan menyakitiku, kan?" Harimau putih itu hanya diam, tapi sorot matanya seakan mengatakan sesuatu. Ia kemudian berdiri dan berjalan mendekat. Aira menahan napas, hatinya berdegup kencang. Namun, alih-alih menerkam atau mengaum, harimau itu duduk di dekatnya. Lalu dengan lembut, menjulurkan lidahnya untuk menjilat luka di tangan Aira. Aira terkejut. Ia tidak pernah menyangka seekor harimau bisa bertindak seperti ini. Sentuhannya hangat, seolah ingin menenangkan dan merawatnya. "Apa kau sedang mengobatiku?" gumam Aira dengan mata membelalak. Harimau putih itu tak menjawab, tentu saja. Tapi setelah selesai menjilati lukanya, ia duduk kembali dan menatap Aira, seakan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Untuk pertama kalinya sejak tersesat, Aira merasa sedikit lega. Ia melihat ke arah luar gua. Hujan masih turun deras, membuat udara semakin dingin. Harimau putih itu kemudian berbaring. Tubuhnya yang besar tampak nyaman di lantai gua yang kering. Aira ragu-ragu. Ia kedinginan, tubuhnya menggigil, dan satu-satunya sumber kehangatan di tempat ini adalah harimau putih itu. Dengan sangat hati-hati,
Ia bergeser mendekat, berharap bisa sedikit menghangatkan diri. Harimau itu tidak bergerak, membiarkan Aira mendekat tanpa menunjukkan tanda-tanda keberatan. Saat Aira menyandarkan punggungnya pada tubuh harimau yang hangat, ia merasakan sesuatu yang aneh, bukan ketakutan, melainkan rasa aman. Sambil menatap nyala kecil cahaya bulan yang menerobos masuk ke dalam gua, Aira menggumam pelan, "Terima kasih." Harimau putih itu hanya menutup matanya, tetap diam dalam kewaspadaannya. Malam itu, di tengah hutan yang gelap dan hujan yang masih mengguyur deras, seorang anak manusia dan seekor harimau putih berbagi kehangatan dalam persahabatan yang baru saja dimulai. Aira terbangun ketika sinar matahari pagi mulai masuk ke dalam gua. Udara masih terasa dingin, tetapi tubuhnya lebih hangat dari sebelumnya. Ia mengerjap-ngerjapkan mata dan menyadari sesuatu yang tertidur di samping harimau putih. Bulu harimau itu terasa lembut dan hangat, membuat Aira tidak merasa kedinginan semalaman. Tapi begitu ia sadar akan posisinya, ia langsung bangun dengan hati-hati, takut mengganggu harimau tersebut. Harimau putih itu masih berbaring. Matanya tertutup, tetapi Aira tahu bahwa ia tidak benar-benar tertidur. Dari napasnya yang teratur dan telinganya yang sesekali bergerak, ia menyadari bahwa harimau itu tetap waspada. Aira melangkah pelan keluar gua. Setelah semalaman hujan deras, hutan terlihat lebih segar. Udara pagi yang sejuk membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru tersiram air. Burung-burung mulai berkicau, menciptakan suasana yang lebih damai. Namun, kenyataan bahwa ia masih tersesat membuat hatinya kembali gelisah. Ia harus menemukan jalan pulang. Tapi bagaimana? Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat dari dalam gua. Aira menoleh dan melihat harimau putih berjalan ke arahnya. Mata emasnya masih tenang, namun penuh kewibawaan. Aira menarik napas dalam. "Aku harus pulang," katanya lirih. Meskipun ia tahu harimau itu mungkin tidak mengerti. Namun, harimau putih itu tidak beranjak. Ia hanya berdiri di dekat Aira, seolah ingin memastikan bahwa gadis kecil itu baik-baik saja. Seakan memahami kebingungan Aira, harimau itu mulai berjalan, kemudian berhenti dan menoleh ke belakang, seolah memberi isyarat. Aira ragu-ragu. "Apa kau ingin aku mengikutimu lagi?" tanyanya pelan. Harimau itu tidak menjawab, tapi gerakannya sudah cukup jelas. Ia mulai berjalan perlahan menuju hutan. Dengan perasaan campur aduk, Aira memutuskan untuk mengikutinya. Harimau itu tidak pernah menyakitinya, bahkan telah melindunginya sepanjang malam. Jika ia ingin menemukan jalan pulang, mungkin harimau ini bisa membantunya. Mereka berjalan melewati hutan yang masih diselimuti kabut pagi. Aira memperhatikan bahwa harimau putih selalu berjalan tidak terlalu jauh darinya, seolah memastikan ia bisa mengikutinya tanpa kesulitan. Sepanjang perjalanan, Aira mulai menyadari sesuatu. Harimau putih ini bukan hanya sekadar binatang buas. Ia bergerak dengan anggun, penuh kehati-hatian, dan seolah memahami situasi di sekitarnya. Ia bukan sekadar raja hutan biasa, adalah penjaga yang melindunginya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah sumber air jernih. Aira langsung berlari ke sana dan membasuh wajahnya, merasakan kesegaran air yang dingin. Ia juga mencuci luka di tangannya yang mulai mengering. Harimau putih duduk di dekatnya, tetap mengawasi. Aira tersenyum kecil dan berkata, "Aku tidak tahu siapa engkau sebenarnya, tapi terima kasih." Harimau itu tetap diam, tetapi Aira merasa seolah-olah ia mengerti kata-katanya. Meskipun ia belum menemukan jalan pulang, Aira kini merasa tidak sendirian lagi. Di sampingnya, seekor harimau putih yang misterius telah menjadi pelindungnya di tengah hutan yang luas. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak ia tersesat, Aira tidak lagi merasa takut. Hari-hari berlalu, dan Aira mulai terbiasa hidup di hutan bersama harimau putih. Setiap pagi, ia terbangun di dalam gua yang kini terasa seperti rumah sementara baginya. Harimau putih selalu ada di dekatnya, seolah memastikan bahwa ia baik-baik saja. Aira belajar banyak hal dari hutan. Ia menemukan pohon-pohon yang berbuah, dan belajar membedakan mana yang bisa dimakan dan mana yang beracun.
Ia juga belajar mengambil air dari daun besar dan menangkap ikan di sungai dengan lebih cepat. Harimau putih selalu mengawasinya dari kejauhan, seolah memastikan bahwa ia tidak dalam bahaya. Jika ada suara mencurigakan di sekitar, harimau itu akan langsung berdiri dan menatap tajam ke arah hutan, membuat Aira merasa aman. Meskipun awalnya takut, kini Aira mulai terbiasa dengan keberadaan harimau putih. Ia bahkan mulai berbicara dengannya, meskipun ia tahu harimau itu tidak akan menjawab. "Kau seperti pelindungku," kata Aira suatu hari, sambil duduk di samping harimau yang sedang beristirahat. "Aku tidak tahu kenapa engkau membantu, tapi aku sangat berterima kasih." Harimau putih hanya menutup matanya, tetapi ekornya bergerak perlahan, seolah menunjukkan bahwa ia mendengarkan. Aira juga mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Tidak ada hewan lain yang berani mendekati tempat mereka tinggal. Biasanya, hutan penuh dengan suara burung, monyet, atau binatang kecil lainnya. Tetapi di sekitar gua ini, semuanya terasa lebih sunyi. Seakan-akan seluruh hutan menghormati keberadaan harimau putih ini. Suatu hari, ketika Aira sedang mencari makanan di tepi sungai, ia melihat bayangannya sendiri di air. Wajahnya tampak lebih kuat daripada sebelumnya. Rambutnya kusut, pakaiannya kotor, tetapi ada sesuatu dalam matanya keteguhan yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Ia telah berubah. Hidup di hutan telah membuatnya lebih berani, lebih mandiri, dan lebih kuat. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Ia harus menemukan jalan pulang. Tapi bagaimana caranya? Harimau putih mungkin tahu jawabannya. Malam itu, Aira duduk di depan gua, memandangi langit berbintang. Ia berpikir tentang hidupnya sebelum tersesat, tentang desa, orang-orang yang dikenalnya, dan kehangatan tempat yang disebut rumah. Ia menghela napas. "Aku harus pulang," gumamnya pelan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Harimau putih yang biasanya duduk di dekatnya kini berdiri, menatapnya dengan sorot mata yang berbeda, seolah ingin mengatakan sesuatu. Aira menatapnya balik. "Kau tahu jalan pulang, bukan?" tanyanya. Harimau itu tidak menjawab, tetapi perlahan mulai berjalan ke arah hutan. Aira, yang sudah terbiasa mengikuti isyaratnya, segera berdiri dan berjalan di belakangnya. Mereka melewati pohon-pohon besar dan semak-semak lebat. Hutan terasa lebih sunyi daripada biasanya, hanya terdengar suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Setelah beberapa lama berjalan, mereka tiba di sebuah tempat yang aneh, sebuah batu besar di tengah hutan, ditutupi lumut dan akar pohon. Aira mengerutkan kening. Apa ini? Harimau putih duduk di depan batu itu, lalu menatap Aira dengan dalam. Saat itulah Aira teringat sesuatu. Ia pernah mendengar cerita dari orang-orang tua di desa tentang roh penjaga hutan. Dikatakan bahwa ada seekor harimau putih yang bukan sekadar hewan biasa, ia adalah penjaga alam, roh kuno yang melindungi hutan dari bahaya. Legenda itu terdengar seperti dongeng saat Aira masih kecil. Tapi sekarang, ia melihatnya sendiri. Harimau putih ini bukan sekadar binatang liar. Ia adalah penjaga, dan ia telah melindungi Aira selama ini. Jantung Aira berdebar. "Jadi, kau adalah roh penjaga hutan?" Harimau putih tetap diam. Tetapi tatapannya cukup untuk menjawab pertanyaan itu. Aira mulai menyadari sesuatu yang lebih besar. Jika harimau ini telah menolongnya sejauh ini, mungkin ia juga bisa menolongnya menemukan jalan pulang. Dengan suara penuh harapan, ia berkata, "Bisakah engkau mengantarkanku pulang?" Harimau putih menatapnya lama, lalu berdiri dan mulai berjalan. Aira mengikutinya tanpa ragu. Ia tahu bahwa ia akhirnya akan menemukan jalan pulang. Tapi satu hal, pasti ia tidak akan pernah melupakan harimau putih. Sahabat sekaligus pelindungnya di dalam hutan. Aira mengikuti langkah harimau putih dengan hati berdebar. Ia tidak tahu kemana mereka akan pergi,
Tetapi satu hal yang ia yakini harimau putih tidak akan menyesatkannya. Mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan, melewati jalur yang belum pernah Aira lihat sebelumnya. Cahaya matahari mulai merambat di antara pepohonan, menciptakan kilauan indah di atas tanah basah yang mereka lalui. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah jalan setapak yang tampak berbeda dari bagian hutan lainnya. Tanahnya lebih padat dan ada bekas jejak kaki manusia di sana. Aira menatapnya dengan mata membelalak. Ini jalan menuju desa. Serunya dan penuh harapan. Harimau putih berhenti di ujung jalan itu. Tidak melanjutkan langkahnya. Ia hanya berdiri diam, menatap Aira dengan mata emasnya yang penuh ketenangan. Aira menyadari sesuatu harimau putih tidak akan ikut lebih jauh. Ia hanya membawanya sampai di sini. Kau tidak ikut? Tanyanya dengan suara bergetar. Harimau itu tetap diam. Tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Aira mengerti. Ia bukan bagian dari dunia manusia. Ia adalah penjaga hutan, dan tempatnya tetap di sini. Aira merasakan air mata menggenang di matanya. Ia ingin memeluk harimau itu, tetapi ia ragu. Akhirnya, ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Terima kasih untuk semuanya." Harimau putih berkedip pelan, lalu berbalik dan berjalan kembali ke dalam hutan, menghilang di antara pepohonan yang lebat. Aira menatapnya sampai sosoknya benar-benar lenyap. Lalu dengan langkah mantap, ia mulai berjalan menuju desa. Ia akhirnya pulang. Saat Aira tiba di desa, orang-orang terkejut melihatnya. Beberapa berlari menghampirinya dengan wajah penuh kebingungan. "Aira, kau dari mana saja?" tanya seorang wanita tua yang mengenalnya sejak kecil. "Kami mengira engkau sudah hilang," seru seorang pria. Aira tersenyum lemah. "Aku tersesat di hutan, tapi seseorang menolongku." Ia tidak menceritakan tentang harimau putih. Ia tahu bahwa kebanyakan orang akan takut jika mendengar kisahnya. Beberapa orang desa membawa Aira ke rumah seorang ibu tua yang baik hati. Ia diberi makanan, pakaian kering, dan tempat untuk beristirahat. Namun, meskipun tubuhnya sudah kembali nyaman, hatinya masih memikirkan satu hal harimau putih. Malam itu, saat ia duduk di ambang pintu, menatap bulan yang bersinar terang di langit, ia bertanya-tanya, apakah harimau putih juga sedang melihat langit yang sama? Ia tersenyum. Meskipun mereka sekarang berada di dunia yang berbeda, Aira tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan sahabatnya di dalam hutan. Dan entah bagaimana, ia merasa bahwa harimau putih juga tidak akan melupakannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Aira kembali ke desa. Kehidupannya perlahan kembali normal, tetapi hatinya tidak pernah melupakan pengalaman luar biasa yang ia alami di dalam hutan. Suatu hari, ketika ia duduk di dekat api unggun bersama beberapa anak kecil, salah satu dari mereka bertanya, "Kak Aira, apakah benar ada harimau putih di hutan?" Orang-orang desa sering membicarakan legenda harimau putih sebagai roh penjaga hutan. Beberapa percaya, beberapa menganggapnya hanya cerita kuno. Aira tersenyum, mengingat harimau putih yang telah menjadi pelindungnya. "Aku tidak tahu," katanya sambil menatap ke arah hutan yang gelap. "Tapi jika ada, aku yakin dia bukan makhluk yang harus ditakuti. Mungkin dia hanya menunggu seseorang yang benar-benar membutuhkan bantuannya." Anak-anak itu terdiam, lalu mulai berbisik satu sama lain dengan wajah penuh rasa penasaran. Malam semakin larut, dan Aira menatap langit penuh bintang. Ia tahu bahwa harimau putih bukan sekadar legenda. Ia nyata. Ia ada di luar sana, tetap menjaga hutan, tetap melindungi dunia yang menjadi rumahnya. Dan di dalam hati Aira, sahabatnya itu akan selalu hidup sebagai kenangan yang tidak akan pernah pudar.